Saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang masih Kau limpahkan kepada kami, sehingga kami dapat beroleh nafas kehidupan hingga pada pagi hari ini. Secara khusus Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami di dalam tidur yang dalam kami, sehingga pada pagi hari ini masih bisa memperoleh nafas kehidupan. Sekarang pun ya Tuhan, kami dengarkan isi daripada firman-Mu, kerana Engkau yang hadir meskipun lewat platform via online ya Tuhan. Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami, agar kami dapat memahami dan mengerti isi dari firman-Mu. Hidup permohonan kami dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini, hari Sabtu 2 April 2022, tertulis di surat Rasul Petrus yang pertama pasal 5 ayatnya yang kedua. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, janganlah dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Parmani hamu ma punguan ni debata na dihamu, unang soon na pinaksa, sailas ni roham ma mangihutun debata, unang alani pangamuan hailaun, sian riko ni rohama. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan menyapa kita melalui surat Petrus yang pertama agar mau membantu orang-orang dengan sukarela atau dengan tulus. Melalui surat Petrus yang pertama ini mau menasihatkan kita agar secara ikhlas dan sungguh-sungguh untuk menolong sesama kita. Memang secara sekilas jika kita membaca surat Petrus yang pertama pasal 5 ayat yang kedua ini, yang terlintas dalam pikiran kita adalah teks ini hanya tertuju kepada orang-orang atau pelayan-pelayan gereja yang sudah kita mixkan. Dan secara sekilas juga kalau kita membaca teks ini atau nas ini, kesimpulan yang kita tarik adalah mungkin hanya menggembalakan teman kita yang searah atau sekeluarga dengan kita. Jadi kita hanya membantu mereka yang memiliki keluarga, ikatan keluarga dengan kita, ataupun orang-orang yang kita kenal. Jemaat terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlu kita ketahui bahwa pengambilan peran dalam menggembalakan domba merupakan pekerjaan yang mulia. Dan gembala ini bukan merupakan jabatan yang diberikan manusia atau yang diberikan orang-orang yang kita tolong, melainkan jabatan sebagai gembala ini diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi tugas penggembalaan ini bukan hanya kepada mereka-mereka yang memiliki tugas sebagai pelayan gereja, akan tetapi tugas penggembalaan ini tertuju kepada siapapun umat Allah. Jadi bagaimana kita menarik diri untuk mengambil peran atau tugas sebagai gembala Tuhan untuk menggembalakan jemaatnya, disitulah terletak kasih setia Allah, atau bagaimana kita memerani panggilan Allah kepada kita untuk menggembalakan dombanya. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa poin penting yang mau kita garis bawahi dalam teks ini. Yang pertama, yaitu seperti apa kita menggembalakan jemaat itu. Ada dua jawabannya. Menurut teks ini yang pertama dengan sukarela.
sukarela berarti bukan karena ada alasannya, yaitu untuk mendapatkan alasan ataupun umpan balik. Karena kita sudah menjadi anggota jemaat gereja, misalnya jadi kita mempunyai keterpaksaan dalam melaksanakan tugas menggembalakan tersebut. Akan tetapi bukan untuk itu, jangan ada perasaan untuk terpaksa untuk menggembalakan ataupun membantu sesama kita. Akan tetapi dengan sukarela tanpa ada pikiran ke depan agar orang yang kita gembalakan atau orang kita bantu mendapat balasan, kita mendapatkan balasan dari dia. Yang kedua, kita menggalakkan seperti akhir dari ayat ini, yaitu dengan cara pengabdian diri. Pengabdian yang dimaksud yaitu bahwa dalam menggembalakan itu dengan hati yang tulus, berarti tidak melihat siapa yang kita bantu atau kita tolong, tidak melihat identitas seseorang untuk menolongnya, tapi baiklah kita membantunya dengan seperti tadi yang saya katakan, bagaimana kita mengimani bahwa kita mendapat tugas panggilan sebagai penggembala yang telah diutus Tuhan. Begitu. Baru hal yang perlu kita garis bawahi yaitu jangan memikirkan keuntungan. Contohnya dalam kehidupan bergereja, ketika kita memiliki tugas pelayanan, jangan karena dia kaya baru kita gembalai atau kita dampingi. Jangan karena dia miskin makanya kita jauhkan. Seperti firman Tuhan dalam Lukas tentang gembala domba yang tersesat. Bagaimana orang-orang imam-imam Yahudi yang tidak suka melihat Yesus ketika dia bersama-sama dengan orang-orang jahat. Nah, sama halnya dengan teks kita pada pagi hari ini atau hari Sabtu ini, yaitu mengingatkan bahwasanya untuk menggembalakan jangan melihat identitas seseorang itu. Jangan karena dia kaya atau karena dia mempunyai banyak harta atau karena dia keluarga kita atau karena dia teman dekat kita, bukan dengan alasan itu, akan tetapi dengan sungguh-sungguh dan dengan sukarela. Dan diakhiri tadi dengan ayat ini yaitu dengan sepenuh hati. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini mau menesatkan kepada kita bahwasanya ada beberapa hal penting yang mau kita ingat. Yang pertama, menggembalakan domba tanpa melihat identitas seseorang. Yang kedua, melayani atau menggembalakan teman-teman kita yang ada di sekitar kita tanpa melihat siapa dia. Akan tetapi baiklah kita menggembalakan karena kita sudah menarik diri, atau bagaimana kita memaknai bahwa kita mendapat tugas panggilan sebagai gembala Allah untuk menggembalakan umatnya. Semoga Tuhan Allah yang mampukan kita agar menjadi gembala yang diutus oleh Tuhan, menjadi berkat bagi sama kita untuk mendampingi mereka atau menggembalakan mereka, baik mereka yang miskin atau yang kaya, baik mereka yang berdosa atau tidak berdosa. Tuhan yang mampukan kita untuk melakukan itu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.